Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 4 dan 5. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Uang persembahan untuk siapa? Pertanyaan ini seharusnya memang tidak perlu diajukan karena saya yakin kalian pasti sudah tahu jawabannya. Jadi, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Tetapi tidak mengapa, biarkan saja. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Uang persembahan untuk siapa? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka yang harus dipahami adalah pohon nyur, pohon kelapa, kelapa muda, segar airnya. Uang persembahan untuk siapa? Bukan untuk pengkhotbahnya. Belasan tahun silam ketika masih menjadi mahasiswa teologi di saat Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, saya mendapat kesempatan untuk praktik pelayanan mimbar di sebuah gereja kecil di desa Sumbernangka yang berlokasi di Kesamben, kurang lebih 50 km dari Malang ke arah menuju Blitar. Kira-kira 1,5 jam perjalanan apabila naik bus umum. Gereja kecil ini memiliki kebijakan bahwa uang persembahan yang terkumpul pada hari itu semuanya untuk pengkhotbahnya. Sehingga sebagai mahasiswa praktik saya mendapat pengalaman unik yang sampai saat ini tidak pernah terjadi lagi. Setelah saya selesai berkhotbah pada hari Minggu, maka uang persembahan yang terkumpul pada hari itu dituang di depan saya. Kemudian semuanya diberikan kepada saya. Masalahnya, gereja ini adalah gereja kecil di sebuah desa kecil yang semua jemaatnya merupakan rakyat kecil dengan penghasilan kecil. Sehingga uang persembahannya pun kecil-kecil sampai mata harus mencicil saat menghitungnya. Begitu kecil sampai semua uang persembahan itu bahkan tidak cukup untuk ongkos pulang kembali ke Malang. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini meskipun saya sudah berkeliling berkhotbah kemana-mana, gereja kecil maupun gereja besar dari berbagai denominasi, saya sama sekali tidak pernah lagi menjumpai kebijakan seperti gereja kecil di desa kecil yang saya ceritakan tadi. Yaitu memberikan semua uang persembahan yang terkumpul pada hari itu kepada pengkhotbahnya. Jadi, meskipun dalam susunan liturgi gereja tertentu kesempatan memberi uang persembahan sering ditempatkan setelah khotbah, maka hal itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk memberi kita waktu menimbang harus memberi uang persembahan berapa banyak. Kalau khotbahnya singkat tetapi bagus, menghibur, menyegarkan telinga, maka uang persembahannya minimal 100.000 rupiah. Kalau khotbahnya lumayan bagus atau minimal biasa-biasa saja, maka persembahannya minimal 20.000 rupiah. Tetapi kalau khotbahnya tidak bagus, membosankan, lama banget tak kunjung selesai, maka persembahannya cukup 2.000 rupiah saja. Itu pun sambil menggerutu ketika memasukkan ke kantong kolektor. Uang persembahan untuk siapa? Bukan untuk pengkhotbahnya. Jadi jangan memberi uang persembahan berdasarkan siapa pengkhotbahnya atau bagaimana khotbahnya. Ingat, indah nian Pantai Kute duduk di pasir sambil berpikir,
Rp2.000 masuk kantong kolektor, uang persembahan atau uang parkir? Uang persembahan untuk siapa? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka yang harus dipahami adalah tinggi pucuk pohon kelapa tumbuh sebatang di samping gereja. Uang persembahan untuk siapa? Bukan untuk majelis gereja. Di gereja-gereja dengan denominasi tertentu, ketika kantong kolektor diedarkan, selalu saja ada majelis gereja yang berkeliling ke sana kemari seakan-akan sedang mengawasi. Tetapi sejatinya uang persembahan tersebut bukan untuk mereka. Setelah ibadah selesai, maka semua uang persembahan yang ada dalam kantong kolektor itu dihitung dan dicatat jumlahnya. Kemudian semuanya diserahkan kepada bendahara gereja untuk disimpan dan dikelola bersama demi tumbuh kembangnya gereja tercinta. Jadi jangan memberi uang persembahan berdasarkan penilaian terhadap mutu pelayanan majelis gereja. Kalau majelis gerejanya ramah dan rajin, maka persembahannya uang besar. Kalau majelis gerejanya cuek, asyik dengan urusannya sendiri, serta tidak peduli dengan jemaat yang harus dilayaninya, maka persembahannya uang kecil. Tetapi kalau majelis gerejanya banyak lagak tanpa karya, sok terhormat, tidak sopan bahkan kasar, maka persembahannya cukup recehan uang logam saja. Itu pun sambil mengomel ketika memasukkan ke kantong kolektor. Uang persembahan untuk siapa? Bukan untuk majelis gereja. Jadi jangan memberi uang persembahan berdasarkan siapa majelis gerejanya atau bagaimana mutu pelayanannya. Ingat, istrinya Om dipanggil tante, gadis Dayak asli Tarakan. Uang logam masuk kantong kolektor, uang persembahan atau uang kerokan. Uang persembahan untuk siapa? Pertanyaan ini seharusnya tidak perlu diajukan karena jawabannya sudah jelas, yaitu untuk Tuhan. Gelugu batang pohon kelapa dibuat pagar pembatas lahan. Uang persembahan untuk siapa? Sudah jelas, untuk Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus, berdasarkan teks 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 4 dan 5 yang menjadi menu sarapan kita hari ini, kita dengan mudah bisa menyimpulkan bahwa uang persembahan itu adalah persembahan kudus untuk Tuhan dan bukan untuk Yoas, meskipun ia adalah seorang raja yang masih berkuasa. Juga bukan untuk para imam, meskipun mereka adalah para hamba Tuhan yang dipercaya untuk mengelola uang persembahan tersebut. Uang persembahan jelas untuk Tuhan, karena dengan jelas disebutkan bahwa segala uang yang dibawa ke rumah Tuhan itu, baik yang berupa persembahan wajib seperti uang masuk untuk pencatatan jiwa dan uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, maupun berupa persembahan sukarela menurut dorongan hati, adalah persembahan kudus untuk Tuhan yang Maha Kudus. Jadi sahabat-sahabat Kristus, apabila kita tahu bahwa segala uang persembahan adalah persembahan kudus untuk Tuhan yang Maha Kudus, maka sudah seharusnya kita berusaha untuk selalu memberi persembahan yang terbaik dan bukan hanya memberi persembahan sekadarnya. Sudah tentu yang terbaik untuk Tuhan tidak hanya terbatas pada kuantitas persembahan, yaitu besarnya jumlah uang yang kita berikan, melainkan juga mencakup kualitas persembahan, yaitu sikap hati yang tulus dan rela, sikap hati yang dipenuhi sukacita dan syukur ketika memberi. 3 jemaat saling membanggakan persembahannya kepada Tuhan di hadapan jemaat yang lain. Jemaat pertama berkata, "Saya selalu memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, dan saya memiliki cara khusus yang unik untuk melakukannya. Saya membuat lingkaran di lantai, lalu semua uang saya lempar ke atas. Yang jatuh di dalam lingkaran langsung saya simpan. Yang jatuh di luar lingkaran, semuanya saya persembahkan kepada Tuhan." Jemaat kedua mencela, "Kalau begitu caranya, bisa saja kamu berbuat curang. Lingkarannya sengaja kamu buat sedemikian besar, sehingga semua uang tetap jatuh di dalam lingkaran."
Kalau saya tidak perlu membuat lingkaran, cukup membuat garis lurus saja di lantai. Lalu semua uang saya lempar ke atas. Yang jatuh di sebelah kiri garis, saya simpan. Yang jatuh di sebelah kanan garis, semuanya saya persembahkan kepada Tuhan. Jemaat ketiga mencela. Kalau begitu caranya, kamu juga bisa berbuat curang. Kamu bisa saja melempar semua uangmu ke sebelah kiri garis. Kalau saya tidak perlu membuat lingkaran dan juga tidak perlu membuat garis lurus di lantai. Cukup saya lemparkan semua uang saya ke atas. Yang jatuh ke bawah langsung saya simpan. Yang tidak jatuh dan tetap di atas, semuanya saya persembahkan kepada Tuhan. Sebab saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti sanggup mengambil sendiri uang persembahan yang diinginkannya. Sahabat-sahabat Kristus, kita tahu bahwa sesungguhnya uang persembahan adalah untuk Tuhan. Karena uang persembahan itu adalah persembahan kudus untuk Tuhan yang Maha Kudus. Oleh karena itu mari kita terus berusaha untuk memberi yang terbaik. Bukan dengan cara membuat lingkaran atau membuat garis lurus di lantai. Juga bukan dengan cara membiarkan Tuhan sesuka hati mengambil sendiri uang persembahan yang diinginkannya. Melainkan terus berusaha untuk selalu memberi persembahan yang berkuantitas dan berkualitas. Gelugu batang pohon kelapa dibuat pagar pembatas lahan. Uang persembahan untuk siapa? Sudah jelas untuk Tuhan. Ulat merayap di atas dahan, memakan pucuk daun terbaik. Memberi persembahan kepada Tuhan sudah tentu yang terbaik. Hujan turun deras melimpah, berteduh kita di bawah pohon. Hujan berkat deras melimpah, kepada Tuhan kita memohon.